Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa belajar secara online ya anak-anak Miss. Nah, jadi hari ini Miss akan menjelaskan tentang HAM, oke? Atau bisa kita kenal dengan hak asasi manusia. Nah, hari ini anak-anak Miss akan belajar tentang bab 1 ini. Oke, silakan anak-anak Miss buka bukunya, buka buku catatan dan keluarkan perlengkapan alat tulisnya. Oke, nah jadi kita akan membahas tentang bab 1. Oke, anak-anak Miss bisa lihat buku cetaknya. Nah, jadi kita akan belajar tentang bab 1 ini tentang hak asasi manusia. Oke. Di hak asasi manusia ini ada 4 item yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan bahas tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Dan yang kedua, kita akan bahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Oke, nah dan yang ketiga itu kita akan belajar juga kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang keempat kita akan belajar tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, anak-anak Miss, oke, kita akan bahas satu persatu ya kita akan kupas satu persatu. Nah, jadi video ini akan Miss pecah beberapa video karena dalam satu bab ini tidak mungkin satu video ya. Nah, ini video proses pembelajaran yang pertama. Nah, anak-anak Miss, untuk apa kita belajar? Ini tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama itu untuk mengidentifikasi pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, mengungkapkan jenis-jenis dan pembagian hak asasi manusia. Dan yang ketiga, untuk menunjukkan hubungan keterkaitan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran kita ya ya. Nah, anak-anak Miss, selanjutnya kita akan bahas tentang konsep hak dan kewajiban. Oke. Nah, apa itu HAM? Oke, tentu anak-anak Miss sudah tahu dan anak-anak Miss mungkin sudah paham atau pernah belajar waktu di kelas 10 maupun kelas 9 dulu. Nah, oke, kita akan belajar tentang HAM, hak asasi manusia. Oke, konsepnya ini tentang hak dan kewajiban manusia. Nah, apa itu HAM? Oke, HAM itu adalah segala sesuatu yang sudah ada sejak dalam kandungan kita. Oke. Nah, itulah dia tadi. Anak-anak Miss bisa juga berpendapat mengenai HAM dengan pendapat pribadi. Oke. Jadi HAM itu memang merupakan dia anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sejak dalam kandungan. Oke, dia juga bersifat universal. Dalam arti di sini tidak mengenal batasan-batasan, baik itu dari umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, dan budaya. Dan HAM ini diakui di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Paham? Nah, oke, jadi pengertian HAM itu apa? Merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan yang bersifat universal. Dalam arti universal di sini dia memang tidak mengenal batasan-batasan seperti umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, dan budaya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang slide selanjutnya, yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Oke, kenapa sih Miss ada HAM di Indonesia? Kenapa Miss kok ada sampai HAM di dunia? Nah, yang pertama, sejarahnya itu hak asasi manusia itu lahir memang tidak terlepas dari sejarah. Sejarah apa? Sejarah penindasan dan perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang menindas masyarakat yang di bawah
di bawah kekuasaannya. Nah, terus mereka sewenang-wenangnya. Pihak penguasa itu siapa? Misalnya contoh pemimpin dalam suatu negara, raja dan lain sebagainya. Nah, itu contoh. Nah, jadi raja itu ngapain dia, Miss? Nah, dia berperilaku, dia menindas masyarakat, lalu dia melakukan hal-hal yang negatif, dan apa namanya, mereka sangat-sangat berkuasa dan menindas rakyat bawahannya. Oke. Nah, jadi perlakuan diskriminatif itu eh, atas dasar apa, Miss? Yang pertama, anak-anak Miss bisa lihat ada etnik, yang kedua ada ras, yang ketiga ada status sosial, yang keempat ada warna kulit, dan yang kelima ada golongan, selanjutnya ada budaya, dan ada bahasa. Nah, jadi perlakuan penindasan itu, perlakuan diskriminatif itu atas dasar ini yang Miss paparkan dalam slide, yaitu ada 7. Nah, dasarnya ini. Kenapa mereka berlaku secara diskriminatif, Miss? Nah, jadi mereka berlaku seperti itu atas dasar etnik, ras, status sosial, warna kulit, dan golongan. Oke, nah itulah sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Karena apa? Karena ada penindasan yang dilakukan oleh para penguasa terdahulu, zaman-zaman dulu. Oke, selanjutnya, nah, kita akan bahas lagi slide selanjutnya. Nah, jadi kesadaran manusia itu lepas dari penindasan, melahirkan gerakan-gerakan untuk memperjuangkan HAM. Nah, jadi manusia zaman dulu bergerak bersatu. Dia membuat kekuatan antara masyarakat satu dan masyarakat lainnya, supaya apa? Supaya melahirkan gerakan-gerakan untuk memperjuangkan HAM, supaya penindasan yang dilakukan oleh para penguasa zaman dahulu itu bisa hilang dari muka bumi ini. Nah, jadi memang kesadaran dari manusia tersebut. Nah, jadi manusia itu semakin sadar bahwa manusia itu semuanya sama ciptaan Tuhan, makhluk yang sempurna, dan dia juga mempunyai arah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Oke. Nah, anak-anak Miss bisa lihat di sini halaman 6. Oke. Yang pertama itu ada juga sebagian pakar pendapat kelahiran HAM itu dalam bentuk tertulis berawal dari dunia barat, khususnya di Inggris pada tahun 1215. Nah, di sini anak-anak Miss halaman 6, anak-anak Miss bisa lihat. Oke, bisa lihat. Nah, yang pertama itu apa, Miss? Nah, jadi masyarakat itu menentang kekuasaan Raja John yang sewenang kepada bangsawan. Nah, jadi hal inilah yang melahirkan sebuah piagam tentang HAM. Oke. Nah, yang mengurangi kekuasaan raja secara absolut. Nah, jadi makna kali ini atau piagam tentang HAM ini menjadi tanda bagi lahirnya perlindungan terhadap HAM. Nah, jadi ini merupakan menjadi inspirasi munculnya perlindungan terhadap HAM. Kenapa? Karena pada tahun 1215 terjadi sebuah penindasan atau perlakuan sewenang-wenangnya dari pihak penguasa di daerah Inggris pada tahun 1215. Nah, sehingga masyarakat itu sadar, masyarakat itu memperjuangkan hak-haknya. Nah, jadi dikeluarkanlah sebuah piagam agung. Oke, ini menjadi tanda bagi lahirnya perlindungan terhadap HAM. Nah, jadi nak, di sini anak-anak Miss bisa lihat. Oke. Nah, anak-anak Miss bisa lihat gambar di sini. Nah, di sini ada gambar salinan piagam HAM yang dibuat pada tahun 1297. Nah, jadi ini
sengaja menjadi dokumen. Lalu pada tahun 1297 ini dokumen ini dimiliki pemerintah Australia dan ditampilkan di gedung parlemen di kota Canberra. Nah, itulah tadi sejarah perkembangan HAM di dunia itu. Kenapa sejarah perkembangan HAM di dunia itu? Kenapa? Karena ada penindasan oleh pihak-pihak penguasa sehingga masyarakat itu sadar dan tidak mau ditindas lagi, makanya mereka memperjuangkan HAM, hak asasi manusia. Karena tadi penjelasannya HAM itu adalah merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan yang bersifat universal. Jadi semua manusia itu mempunyai hak asasi manusia. Nah, oke. Selanjutnya anak-anak Miss bisa baca, lihat di sini. Anak-anak Miss juga bisa baca buku halaman 7 ya. Nah, ini adalah beberapa piagam atau dokumen-dokumen tentang sejarah perkembangan HAM di dunia. Nah, nanti anak Miss bisa baca halaman 7. Di situ yang pertama itu piagam yang pertama pemerintah Raja John Locke, yaitu di Inggris, oke. Nah, yang kedua itu pemerintahan Charles I di Inggris, dan yang ketiga itu pemerintahan Charles II di Inggris, dan yang keempat itu pemerintahan William III Inggris, oke. Yang dimana kekuasaan raja berpindah kepada parlemen. Nah, anak Miss bisa baca sendiri di situ. Nah, selanjutnya ada juga sebuah piagam tentang HAM, oke. Yaitu di Amerika Serikat pada tahun 1776 dikeluarkannya. Lalu selanjutnya ini declaration ini pada tahun 1789, dan selanjutnya itu ada Atlantic Charter, yaitu pada tahun 1941 dikeluarkannya. Nah, yang terakhir ini adalah Declaration of Human Rights, dan itu pada tahun 1948 dikeluarkannya. Nah, itulah sebuah dokumen-dokumen di dunia yang menegakkan, yang mengancangkan tentang bahwa HAM itu memang harus kita ibarat kata kita perjuangkan. Nah, itu sejarah perkembangan HAM di dunia. Sedangkan nanti selanjutnya kita akan bahas sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Nah, jadi pada dasarnya perkembangan pemahaman HAM di Indonesia itu sebagai tatanan nilai, norma, sikap, dan acuan bertindak dalam masyarakat sudah berlangsung sejak lama. Secara garis besar, perkembangan pemikiran, pengaturan HAM di Indonesia dibagi ke dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan. Anak-anak sudah tahu kan sebelum kemerdekaan itu bagaimana peristiwanya, dan sesudah kemerdekaan, oke? Nah, yang pertama itu kita akan bahas tentang yaitu periode sebelum kemerdekaan. Nah, jadi bisa dibilang periode sebelum kemerdekaan itu kita tahunnya itu dari tahun 1908 sampai 1945. Nah, jadi anak-anak Miss bisa lihat sejarah perkembangan HAM di Indonesia pada tahun ini, yaitu pada tahun 1908 sampai 1945. Jadi yang pertama itu ada organisasi Budi Utomo. Anak-anak Miss tahu kan organisasi Budi Utomo ini adalah organisasi pertama yang bersifat nasional di Indonesia. Nah, jadi organisasi ini anggota-anggotanya itu adalah para pelajar Stovia yang memang mereka merasa kapan Indonesia merdeka. Mereka
mereka juga yang banyak menyumbang pemikiran-pemikiran tentang negara kita. Nah, nah jadi periode sebelum kemerdekaan ini ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional. Nah, lahirlah organisasi itu tidak lepas dari sejarah pelanggaran HAM. Nah, kalian harus tahu sejarah pelanggaran HAM mungkin di Indonesia ini sangat banyak mengalaminya. Miss bilang sangat banyak mengalaminya. Kenapa? Karena Belanda menjajah Indonesia, Jepang juga menjajah Indonesia. Bagaimana Belanda menjajah Indonesia, kalian tahu peristiwanya, kalian pernah belajar mungkin ya di SMP. Nah, hari ini Miss akan mengulang sedikit. Nah, jadi kalian bayangkan nak, Belanda itu menjajah Indonesia sangat lama. Banyak sekali penindasan yang dilakukan oleh para penjajah yang mereka lakukan di Indonesia. Oke, banyak sekali. Nah, itu berlangsung ratusan tahun. Banyak kekayaan alam kita yang diambil, banyak juga masyarakat kita yang terbunuh akibat penindasan dari para penjajah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang Budi Utomo. Budi Utomo itu adalah organisasi pertama yang bersifat nasional pada tahun 1908. Nah, jadi organisasi Budi Utomo ini merupakan anggota-anggotanya dari pelajar Stovia. Stovia itu apa? Stovia itu adalah sekolah kedokteran Jawa yang dibuat oleh Belanda. Nah, itu dibuatnya berlandaskan sebuah program yang namanya politik balas budi. Jadi Belanda itu membuat sebuah program namanya politik balas budi. Ada 3 program, yaitu edukasi, irigasi, dan imigrasi. Nah, inilah salah satu program dari Belanda membangun sekolah Stovia, sehingga para pelajar Indonesia itu sadar bahwasanya negara yang maju, negara yang berkembang, negara yang hebat adalah negara yang bisa berdiri sendiri dan tidak ada penindasan atau penjajah di negaranya. Nah, jadi organisasi Budi Utomo ini juga memperjuangkan hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Nah, jadi selanjutnya Serikat Islam. Jadi Serikat Islam itu pada tahun 1911. Nah, jadi organisasi Serikat Islam ini juga memperjuangkan hak penghidupan yang layak, bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Nah, jadi anak-anak Miss bisa lihat. Selanjutnya yang ketiga ini dia juga merupakan organisasi juga yang di Indonesia yang memperjuangkan HAM yang hak asasi manusia pada tahun 1912. Nah, jadi organisasi ini memperjuangkan hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama. Nah, selanjutnya ini ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia itu dia pada tahun 1925. Jadi organisasi ini sama juga memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri. Nah, jadi sejarah perkembangan HAM di Indonesia itu sebenarnya sama dengan dengan yang ada di dunia. Kenapa? Karena ada penindasan dari pihak penguasa. Makanya lah masyarakat ini memperjuangkan HAM-nya atau memperjuangkan hak asasi manusia yang dimiliki oleh dia. Kenapa? Karena pengertian HAM itu adalah sesuatu yang memang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan dan bersifat universal. Nah, selanjutnya ini ada yang terakhir, organisasi sebelum kemerdekaan yang memperjuangkan HAM ini ada Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 1931. Nah, jadi organisasi ini juga memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri, lalu hak untuk mengeluarkan pendapat, lalu hak untuk berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum, dan hak untuk turut dalam penyelenggaraan negara. Nah, itulah
periode sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1908 sampai 1945. Nah, selanjutnya kita akan bahas periode sesudah kemerdekaan ya nak. Nah, jadi 1945 sampai sekarang. Oke. Nah, yang pertama itu ada periode 1945 sampai 1950. Oke. Nah, jadi pemikiran HAM, hak asasi manusia pada periode pasca kemerdekaan masih menekankan pada yang pertama itu hak untuk merdeka. Oke. Yang kedua, hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul melalui organisasi politik, dan yang terakhir adalah hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Nah, oke, selanjutnya. Nah, jadi legitimasi HAM secara formal tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Maklumat Pemerintah 3 November 1945. Legitimasi HAM tersebut memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Nah, jadi warga Indonesia boleh mendirikan partai politik. Nah, selanjutnya ini ada periode 1950 sampai 1959. Nah, jadi periode ini memang dikenal sebagai masa pemerintahan parlementer. Nah, yang menganut prinsip demokrasi liberal. Nah, jadi sejalan dengan prinsip tersebut, implementasi pemikiran HAM pada periode ini memang lebih memberi ruang bagi perkembangan lembaga demokrasi. Misalnya contoh, satu, kemunculan partai politik dengan beragam ideologi, yaitu adanya kebebasan pers. Nah, di sini maksudnya semua orang bisa berpendapat, semua orang bisa mengeluarkan apa yang ada di isi hatinya, semua orang bisa memberikan saran, pendapat, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu ada pemilu dengan sistem multipartai. Nah, dan yang keempat itu ada kendali parlemen atas pemerintah, dan yang terakhir itu adalah wancana pemikiran HAM yang kondusif karena pemerintah memberikan kebebasan. Nah, itulah tadi periode dari 1950 sampai 1959. Nah, jadi pada periode ini Indonesia itu memang turut serta mendatangkan dan mengesahkan atau meratifikasi 2 konvensi HAM internasional, yaitu anak-anak MIS bisa lihat di sini, yaitu konvensi Geneva dan konvensi tentang hak politik perempuan. Nah, jadi perempuan itu boleh masuk dalam partai politik. Nah, selanjutnya ini ada periode 1959 sampai periode 1966. Oke. Nah, bagaimana Miss periode ini, apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan dalam memperjuangkan HAM Miss? Nah, jadi periode ini merupakan awal masa demokrasi kita ya nak ya. Nah, jadi demokrasi terpimpin. Nah, jadi memang di mana kekuasaan terpusat itu pada presiden. Jadi parlemen tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengontrol presiden. Jadi akibat dari model pemerintahan ini yaitu adalah tidak adanya pemikiran HAM. Nah, jadi pemerintah itu membatasi hak sipil dan hak politik warga negara, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Nah, jadi ini masa ini pada periode awal masa demokrasi terpimpin ya. Nah, jadi itu pada tahun 1959 sampai 1966. Nah, selanjutnya ini ada periode 1966 sampai periode 1998. Apa yang terjadi dalam periode ini? Nah, jadi periode ini dikenal dengan masa Orba. Apa itu Orba? Orba itu adalah Orde Baru.
Jadi pemikiran HAM pada periode ini dibagi ke dalam 3 kurun waktu. Oke, yang pertama tahun 1967, yang kedua tahun 1970 sampai 1980, dan yang ketiga itu ada tahun 1990-an. Nah, sangat banyak nak sejarahnya itu. Yang pertama itu pada tahun 1967, memang pemerintah itu berusaha untuk melindungi kebebasan dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji material yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Oke, nah selanjutnya yang kedua ini pada tahun 1970 sampai 1980, 10 tahun ya anak Amis. Jadi pemerintah itu cenderung melakukan pemasungan HAM dengan sikap defensif yang itu mencerminkan dalam produk hukum yang bersifat membatasi HAM. Jadi kebijakan pemerintah tersebut didasarkan antara lain pada alasannya bahwa HAM adalah produk pemikiran barat yang dan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Nah, oke, pada tahun 1990 lalu pembentukan lembaga penegak HAM seperti Komisi Nasional atau Komnas HAM pada tahun 1993. Nah, selanjutnya ini yang terakhir. Oke. Nah, ini yang terakhir, Nak. Oke, itu pada tahun periode 1998 sampai sekarang ya, Nak Mis. Nah, jadi pergantian pemerintah Orde Baru ke reformasi memberikan dampak yang sangat besar terhadap penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Nah, jadi pada periode ini pemerintah memang melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjamin HAM. Nah, jadi pemerintah itu menetapkan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Nah, jadi undang-undang ini memang menekankan tentang HAM dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM. Jadi selain dibentuk, kantor Menteri Negara Urusan HAM ini kemudian digabungkan dengan Departemen Hukum Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan HAM, sekarang Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Nah, oke, mungkin video pertemuan pertama ini sampai di sini. Jadi periode pertama awal proses pembelajaran kita ini kita mempelajari tentang konsep hak dan kewajiban. Lalu kita membahas tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia, dan kita membahas tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, di mana Miss kasih kesimpulannya ya, Nak ya. Jadi HAM itu adalah merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan dan bersifat universal. Dalam arti universal di sini yaitu tidak mengenal batasan-batasan seperti umur, jenis kelamin, negara, ras, dan agama. Nah, jadi sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia ini tidak terlepas dari sejarah penindasan. Sama juga di Indonesia, juga sama di dunia, di Indonesia juga sama. Nah, sehingga masyarakat itu sadar bahwasanya semua manusia ini sama di muka bumi, dan manusia juga berhak untuk mendapatkan hak-hak yang ada dalam diri dia tersebut. Nah, mungkin pertemuan pertama sampai di sini dulu. Apabila anak Miss kurang paham tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia dan sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, anak Miss boleh tanya kepada Miss. Oke. Nah, terlebih terkurang Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak Miss.